Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Widianarko dari SMP Negeri 1 Cianjur, Jawa Barat. Kita jumpa lagi di channel kita, yaitu channel YouTube Bambang Widya. Dalam tayangan ini, saya akan menampilkan hasil pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang mengandung unsur pembelajaran terdiferensiasi dan keterampilan sosial emosional. Selamat menyaksikan. Tugas ini merupakan bagian dari LMS Program Pelatihan Guru Penggerak Angkatan Kedua. Di LMS CGP ini dapat ditemukan tugas tersebut pada bagian modul 2.2 Pembelajaran Sosial Emosional. Pada kegiatan 2.2a.10 Aksi Nyata Pembelajaran Sosial Emosional, saya diminta untuk 1. Membuat sebuah RPP, 2. Memasukkan unsur diferensiasi dan kompetensi sosial emosional ke dalam RPP itu, 3. Mempraktekkan RPP-nya dalam kelas, dan 4. Mendokumentasikan praktek pembelajaran tersebut dalam bentuk video. Berikut ini adalah RPP yang saya buat. Membuat RPP ini tidaklah mudah. Selain saya harus memperhatikan unsur minimal dari RPP, yaitu adanya tujuan, pembelajaran, dan penilaian. Hal pertama yang terpikirkan adalah bagaimana pembelajaran terdiferensiasi dapat dimasukkan ke dalam RPP dan ke dalam pembelajarannya secara nyata. Oleh karena itu, saya mencantumkan dahulu unsur diferensiasinya seperti alat diferensiasi, strategi pembelajaran yang akan digunakan seperti learning path, strategi assessment, dan area diferensiasi. Setelah itu, saya menyusun tujuan pembelajaran, menentukan alat, media, dan sumber belajar. Kemudian, membuat skenario untuk pembelajaran, dan akhirnya menyusun alat dan cara assessment yang sesuai dengan tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Good morning everybody. Thank you for joining me in this room. Selamat pagi semuanya. Terima kasih bisa hadir di room ini ya. Tetap sehat, tetap semangat, jaga kesehatan, jaga semangat, jaga protokol kesehatan, ingat 5M ya. Nah, sebelum kita lanjutkan ke materi kita hari ini ya untuk kelas 8A ini, marilah kita awali pelajaran kita dengan berdoa ya. Saya kasih apa-apa, mari kita berdoa bersama sesuai dengan agamanya masing-masing ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai ya. Terima kasih. Now we are going to talk about our lesson ya. Sekarang kita akan menjelaskan lesson kita atau pelajaran kita untuk hari ini. Yang pertama ya, apakah semuanya sudah login ke website kita yaitu bambang.club? Sudah belum? Ya, terima kasih. Sudah ya. Nanti yang belum akan saya cek sekarang ya. Silakan login ke sana dan belajar, semuanya itu tidak bayar ya atau gratis. Nah, pertemuan hari ini karena saya akan menjelaskan hal penting mengenai LMS itu ya, mengenai web itu ya. Namun sebelumnya saya ingatkan mengenai kesepakatan kelas ya untuk pertemuan daring ini. Usahakan selalu membuka kamera biar kelihatan wajahnya, seperti saya tadi tidak pernah menutup kamera ya karena biar kelihatan oleh Anda. Kemudian mikrofon dibuka ya ketika diminta ya. Kemudian hadir tepat waktu,
kemudian mengikuti pelajaran dengan serius, kemudian juga tetap semangat untuk melaksanakan yang terbaik. Tapi sebelumnya kita akan melaksanakan dulu latihan ya, latihan penyegaran nih ya. Saya dari tadi ini ya, dari pagi ngajar berapa kelas. Biar lebih segar, mari kita laksanakan latihan sosial emosional ya. Kompetensi sosial emosional, sebut latihan kesadaran penuh yang namanya adalah STOP. Ya, STOP. Stop, take a deep breath, kemudian observe dan proceed ya. 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Hentikan dulu aktivitasnya, yang nulis hentikan, yang main HP hentikan. Hentikan aktivitasnya. 10 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Kemudian take a deep breath ya. Ambil napas dalam-dalam. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rasakan udara itu masuk ya ke rongga hidung, ke kerongkongan, ke diafragma. Kemudian biarkan udara itu membersihkan paru-paru kita, membersihkan organ-organ tubuh kita. Nah, setelah kita merasa lega, lepaskan ya, lepaskan napas ya pelan-pelan biar semua beban, semua masalahnya terurai dan tersingkirkan. Itu namanya buang napas ya. Sekali lagi ya, take a deep breath. Ambil napas, rasakan napasnya masuk melalui hidung, ke kerongkongan, tenggorokannya, tenggorokan, kemudian diafragma, dada, paru-paru dan lain sebagainya. Tahan sebentar, kemudian lepaskan. Rasakan suasana yang lebih segar, suasana yang lebih indah dan nyaman. 3, 2, 1. Sekarang observe. Nah, observe. Kita rasakan keberadaan kita di ruangan ini. Saya sedang duduk di kursi, Anda juga ya sedang duduk. Kemudian kita amati anggota tubuh kita. Ini ada jari jemari yang kita masih bisa gerakan, masih diberi tenaga ya, masih diberi kemampuan untuk berbuat ya. Kemudian relaksasi otot-otot kita yang pada kaku ya, yang tegang-tegang, yang tidak enak, rigid ya, yang rigid. Kemudian kita pusatkan pikiran dan konsentrasi ya. Kita beri motivasi kepada diri kita sendiri bahwa kita bisa melakukan yang terbaik, kita bisa melakukan yang lebih baik lagi. 3, 2, 1. Sudah ya. Sekarang proceed ya, mari kita lanjutkan ke aktivitas kita. Oke. Nah, kemudian nanti setelah itu yang akan saya jelaskan yaitu yang ini, yang lesson 2 ya. Lesson 2 ini atau subunit yang kedua ini ada yang disebut lesson 2 modal verbs in English. Ini bentuknya halaman-halaman berupa lesson yang kalau kita klik Anda pelajari ya. Nanti ada halaman, kemudian ada pertanyaan. Jadi sebelum kita beralih ke materi berikutnya, kita harus jawab pertanyaannya. Saya kasih contoh, misalkan ini lesson 2 modal verbs in English. Kalau kita klik, apa isinya? Nah, isinya adalah seperti ini, ya. Nah, isinya seperti ini. Ini ada halaman, ya, ada keterangannya, judulnya. Kemudian di sini ada box ini. Kalau kita klik akan menuju ke halaman berikutnya. Ini halaman berikutnya, ada diagramnya. Apa sejarahnya, kenapa ada istilah modal verbs begini ya, pembagian verb dalam bahasa Inggris. Kemudian kita klik lagi pengertiannya atau penjelasannya, definisi dari modal verb seperti apa. Nah, ini seperti ini ya, Anda baca saja keterangannya dan lain sebagainya. Nah, setelah Anda baca keterangan seperti itu, sebelum kita masuk ke materi berikutnya, di sini ada pertanyaan ya, check for understanding. Nah, kalau kita klik di sini ada pertanyaan seperti ini, pilihlah kalimat yang benar yang berdasarkan materi yang kita baca tadi. Ada 4 opsinya, ada he can to come, they must to go, you must get, you will can. Nah, ini ada 3 kalimat yang salah dan 1 yang benar. Ya, tugas kamu memilih kalimat yang benar yang mana berdasarkan materi yang kita jelaskan tadi. Nah, ternyata Anda ingin memilih yang sorry, terlalu semangat ya jadi batuk. He can to come, misalkan kamu pilih. Nah, jangan lupa klik submit. Nanti ada respon ya, jawaban Anda betul atau tidak ya. Ternyata jawaban Anda salah. Di situ responnya no, please try again.
Jawabannya salah. Nah, karena jawaban Anda salah, ketika kita klik continue, maka akan diberi materi lebih banyak lagi. Yang ini berupa video. Kalau tadi kan tulisan aja, teks saja ya. Sekarang berupa video. Ini kalau videonya bisa kita play, kita dengarkan ya, dan lain sebagainya. Nah, setelah Anda dengarkan penjelasannya, kemudian Anda klik soal lagi atau pertanyaan lagi seperti ini. Kalimat berikut ini yang menggunakan modal dengan benar yang mana? Apakah modalnya itu betul atau salah? Kalimat berikut ini menggunakan modal verb dengan benar. Ya, she will go to Spain next month. Ya, true atau false. Misalkan Anda pilih true ya, misalkan. Kita lihat responnya, oh ya betul dan lain sebagainya. Nah, itu adalah contoh lesson ya. Kalau salah nanti akan ada ini pelajaran informasi tambahan lagi berupa video ya seperti ini, dan yang ini adalah suara saya jelaskan pakai bahasa Indonesia sejelas-jelasnya mengenai apa itu modal verb dan lain sebagainya ya. Oh ya sebelum saya lupa, yang harus Anda perhatikan dalam pembelajaran kita, yang pertama aktivitas kita ada di www.pabambang.club. Yang kedua, ini ada channel YouTube yang harus Anda pantau, Anda subscribe, yaitu channel YouTube saya. Namanya adalah channel Bambang Widya ya. Kamu subscribe saja ke sana karena di sana video-videonya akan saya simpan ya. Nah, ini contohnya seperti ini untuk lesson. Nah, ya. Yang kedua, ada listening activity ya. Kalau kita klik listening activity, ini adalah berupa questionnaire. Ya, setelah Anda baca petunjuknya, tinggal klik saja answer the question. Apakah listening activity itu? Ya, listening kan namanya mendengar ya. Di sini listeningnya saya upload berupa video ya. Anda tinggal play saja. Setelah Anda mendengarkan video ini dari awal sampai akhir, sampai beres ya. Sampai beres seperti ini, Anda dengarkan, kemudian Anda simak pertanyaan ini. Pada percakapan nomor 4, apa yang dimaksud tanggapan Lina ini itu artinya apa? Ya, jawabnya Anda ketik di box ini. Misalkan maksud Lina adalah teruskan ya seperti apa. Nah, oke, itu tugasnya untuk minggu sekarang. Anda kerjakan ini ya. Nah, nanti terakhir di akhir minggu ya, hari Sabtu atau Minggu atau Senin ya, atau kapan saja di minggu ini. Tugasnya adalah Anda tolong tulis jurnal refleksi ya dalam bahasa Indonesia mengenai apa masalah kamu dalam pembelajaran, apa hambatannya, serta apa harapannya. Nah, untuk minggu pertama ini, jurnal yang harus kamu tulis adalah surat ucapan terima kasih, karena kita juga akan mempraktekkan kompetensi sosial emosional ya. Tadi kan kita dengan kesadaran diri. Nah, sekarang kita dengan menuliskan surat tanda terima kasih. Nah, caranya adalah setelah muncul seperti ini, kita klik start or edit my journal entry. Di sini kamu ketik, misalkan kamu ketik surat terima kasih kepada ibu. Ibu, sebuah pengorbanan telah engkau berikan dan seterusnya. Lagi, jadi kita aktivitasnya ini aktivitas di unit 1 ini ya, ada lesson ya, tadi seperti tree ya, seperti pohon, yang ini kerjakan, kemudian listening activity kerjakan, kemudian jurnal refleksi kerjakan. Nah, nanti minggu depan ada reading aloud activity, ini masih saya set up, dan yang terakhir tentu saja ada quiz sebagai ulangan babnya ya. Nanti unit 1 ini nanti ulangannya atau latihannya adalah quiz ya. Refleksi pembelajaran. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah. Itulah yang dapat mewakili perasaan saya sebagai CGP dalam merencanakan dan melaksanakan aksi nyata ini. Tiada hal yang terberat bagi saya selain membuat karya aksi nyata ini. Bahkan mungkin saya merasa ini adalah tugas yang tidak mungkin saya dapat selesaikan. Lalu, apakah pembelajaran yang saya dapatkan dari aksi nyata ini? Banyak sekali.
banyak sudah pembelajaran yang saya dapatkan dari aksi nyata ini. Mengapa tugas aksi nyata ini begitu lama terselesaikan? Salah satunya adalah karena saya harus membuat LMS, dan ini membutuhkan waktu 1 bulan, bahkan lebih. Bahkan sekarang pun masih berlangsung. Yang pertama, saya harus membeli domain name dan menyewa domain itu selama 1 tahun. Saya menyewanya dari www.namecheap.com dengan nama http://www.pabambang.club. Kemudian yang kedua, saya menyewa server virtual, yaitu layanan VPS atau Virtual Private Server dari www.cloudgilat.com dengan pembayaran bulanan. Yang ketiga, saya harus menginstal aplikasi operating system di servernya yang banyak sekali, dari mulai Ubuntu web server, Apache web server, MySQL, PHP, dan Webmin untuk si panelnya. Yang keempat, saya harus menginstal software Learning Management System atau LMS. Di sini saya menggunakan Moodle. Dan Moodle yang saya install adalah versi 3.9 di VPS, kemudian mengarahkan Moodle tersebut ke domain www.pabambang.club. Yang kelima, saya harus melakukan setup dasar di Moodle LMS seperti membuat admin, membuat user, dan memasukkan akun teacher dan student. Kemudian saya harus membuat kelas Moodle yang disebut course, kemudian membuat kelas tersendiri yaitu kelas 8A, 8B, 8C, 8D, 8E, dan 8F. Dan kemudian saya masukkan akun siswa ke tiap kelas, dan akun itu jumlahnya sebanyak 246. Yang kesembilan, saya harus membuat desain sederhana agar terlihat indah dan mudah diakses walaupun dari handphone. Yang kesepuluh, saya harus merancang berbagai online activity di Moodle yang mengakomodasi tuntutan materi bahasa Inggris sesuai kurikulum, kemudian mengandung unsur RPP, berdiferensiasi, dan keterampilan sosial emosional. Yang ke-11, saya melakukan pembelajaran dengan siswa setelah sistem LMS dapat berjalan dan RPP terselesaikan. Dan yang terakhir adalah saya harus melakukan refleksi. Sekarang mengenai perencanaan untuk perbaikan pembelajaran. Setelah semua kegiatan ini, saya harus menyadari bahwa pembelajaran apapun yang saya lakukan harus berpihak pada murid. Salah satunya dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan keterampilan sosial emosional yang efektif. Saya bertekad untuk terus mempelajari mengenai kurikulum dan materi pembelajaran bahasa Inggris di SMP. Kemudian saya akan melanjutkan pengembangan LMS di website saya yaitu www.pabambang.club, dan saya akan menambah berbagai kegiatan dan media pembelajaran yang menarik dan sesuai untuk minat, bakat, dan kemampuan murid. Demikianlah refleksi pembelajaran dari tugas aksi nyata ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon beri saya saran, masukan, dan tanggapan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Terima kasih telah menonton. Sampai bertemu di tayangan inspiratif berikutnya. Dan tetap di channel kita semua yaitu YouTube channel Bambang Widya. See you on the next one. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.